Pembumihangusan Jayakarta oleh VOC. 3 bulan kemudian, sebuah peristiwa mengubah sejarah Pulau Jawa selamanya. Tepatnya pada 14 Mei 1619. Menurut kesaksian Albert Schimlab, seorang Jerman yang masuk dinas militer VOC sebagai bintara logistik, pagi hari dari benteng VOC keluar pasukan bersenjata ke kota dan istana Jayakarta. Kemudian membunyikan bel alarm, membuka gerbang loji Jakarta, dan semua pasukan keluar dari benteng dan menyeberangi Kali Opak dengan kapal kecil, memasang tangga, menaiki dan menduduki kota Jayakarta. Pendudukan ini menurut Albert Schimlab demikian cepatnya dan tanpa banyak perlawanan sehingga orang-orang Jayakarta kehilangan kotanya sebelum mereka menyadari bahwa pasukan VOC akan mendudukinya. Dan di kedua sisi Ciliwung hampir tak ada orang yang tersisa. Mereka melarikan diri ke hutan terdekat, mungkin sekitar sekarang. Sementara Pangeran Ahmad Jayakarta, yakni putra Jayawikarta, sudah dikonon melarikan diri ke Jatinegara Kaum. Setelah itu, pasukan VOC menjarah kota Jayakarta, kemudian membakarnya tanpa sisa. Kebakaran ini diiringi bunyi dan letupan yang sangat keras, langsung selama 3 hari. Kata Albert Schimlab, ini memang berbeda dengan versi umum bahwa riwayat Jayakarta jatuh pada tanggal 10 Mei di tahun yang sama. Sementara itu orang-orang Inggris marah atas perlakuan orang Belanda terhadap orang Inggris di Maluku. Sebagai balas dendam, mereka merebut sebuah kapal Belanda di Swatulu yang penuh dengan muatan. Pertempuran antara kedua kubu pun dimulai. John sebagai pemimpin VOC bisa memenangkan pertempuran. Setelah menang melawan Inggris di Maluku, dengan membawa 1000 serdadu, ia menuju Jayakarta sambil membakar jong-jong di sekitar Jepara. Hal pertama yang dilakukan Jenderal Sun Kun setelah Jayakarta hancur lebur adalah mendatangkan orang-orang Cina ke kota baru yang kelak bernama Batavia tersebut. Kebanyakan adalah orang-orang Cina dari Banten. Pada 5 Agustus 1619, Kun melayangkan surat kepada Henry XVII, yakni ke-17 Direktur VOC di Amsterdam, yang berbunyi untuk melanjutkan negosiasi dan berjaga-jaga terhadap musuh karena dia dan anak buahnya begitu sibuk. Orang-orang Cina sedang melawan Pangeran Banten. Jika begini, siapa yang akan membangun istana dan kota Jayakarta? Dan pada 7 Oktober 1619, di Jakarta sudah terdapat sekitar 300 hingga 400 orang Cina. Sementara itu, Mataram makin bernafsu menguasai Jawa secara total. Tahun 1619, Tuban berhasil dikuasai Mataram. Setahun berikutnya, 1620, Sumedang Larang, kerajaan yang mengklaim sebagai penerus kerajaan Sunda Pajajaran di pedalaman Priangan, menyerahkan diri sebagai bagian dari Mataram. Status Sumedang Larang sebagai kerajaan pun diubah menjadi kabupaten. Sebagai pertahanan Mataram dari serangan Banten dan Belanda di barat Pulau Jawa. Status Perangga Gempol Kusumadinata pun berubah menjadi Bupati Udana Priangan, dengan batas di timurnya Cipamali, di baratnya Cisadane, di utaranya Laut Jawa, dan di selatannya Laut Kidul. Setelah Tuban dikuasai tahun 1620 sampai 1625, pasukan Mataram terus mengepung Surabaya dan membinasakan panen-panen di sekitarnya. Sungai Berantas pun dibendung oleh mereka, sehingga aliran yang menuju Surabaya pun terputus.